olahan makanan di wilayah ini. Yo, sekarang antarin ini pisang ke rumah Ibu Dewi. Oh, ya Kang. Di Kecamatan Mangkubumi, tepatnya Desa Cibanjaran, Kampung Batu Nangka, yang tidak jauh dengan perbatasan antara wilayah kabupaten dengan kota Tasikmalaya, terdapat sebuah rumah produksi yang mengolah beragam jajanan maupun cemilan dari buah pisang. Di rumah produksi yang beroperasi sekitar 3 tahun silam ini, hanya mengolah pisang Ambon sebagai bahan kunci adonannya. Hampir setiap harinya, sekitar 5 hingga 8 kg buah pisang Ambon pun diolah untuk dijadikan bahan adonan beragam varian kue atau produk makanan turunan lainnya yang terbuat dari buah pisang. Karenanya, kulit pisang sisa produksi seringkali hanya menjadi limbah. Namun kali ini, aku cukup beruntung. Rumah produksi milik Ibu Dewi ini tengah mencoba berinovasi dengan berkreasi memanfaatkan kulit dari pisang Ambon ini untuk dijadikan bahan adonan kue. Meski memiliki banyak manfaat ketika dikonsumsi, buah pisang juga dikenal sebagai buah yang memiliki banyak getah. Karenanya, sebelum diolah, kulit dari buah pisang ini pun harus dicuci terlebih dahulu dan selanjutnya dikukus sekitar 45 menit atau hingga kulit pisang menjadi lunak dan matang. Pemanfaatan kulit pisang sebagai bahan makanan atau kue bisa dibilang memang masih cukup jarang. Namun, sebenarnya berdasarkan penelitian, kulit pisang juga cukup kaya akan serat, di mana hampir setara dengan kandungan serat dan gizi pada bekatul. Untuk dijadikan bahan adonan, kulit pisang yang telah dikukus pun kemudian dihaluskan atau dihancurkan dengan cara diulek hingga teksturnya lembut agar dapat dicampur menjadi adonan. Di rumah produksi ini, hampir setiap hari memproduksi beragam jenis maupun varian olahan kue yang menggunakan buah pisang sebagai bahan adonannya, seperti pastry, cookies, brownies, dan juga cotton cake. Salah satu keunikan dalam proses pembuatan cotton cake yang juga merupakan olahan andalan dari rumah produksi ini, yaitu pada proses pembuatannya. Pertama-tama, putih telur dipisahkan dari kuning telur. Kemudian, dikocok bersama gula hingga mengembang. Selanjutnya, kuning telur dikocok bersama dengan bahan lainnya seperti gula pasir, garam, pengembang, susu, dan terigu. Sementara Ibu Dewi membuat adonan cotton cake dari buah pisang, aku membantu membuat adonan cotton cake dari kulit pisang. Setelah kedua adonan terbentuk dan mengembang, kemudian adonan putih telur yang menjadi kunci dari tekstur cotton cake yang lembut ini dituang atau ditambahkan ke dalam adonan campuran tepung dan kulit pisang, lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Sebelum dipanggang, adonan yang sudah jadi dituang ke dalam loyang yang menyerupai buah pisang agar lebih menarik. Layaknya olahan kue jenis cake lainnya, adonan cotton cake akan mengembang saat dipanggang. Selain itu, cotton cake pisang buatan Ibu Dewi juga diberikan isian. Karenanya, adonan yang dituang ke dalam cetakan hanya setengah, supaya bentuknya sempurna ketika sudah matang. Dalam suatu proses pengolahan makanan seperti kue, cake atau pastry, memiliki teknik atau cara tersendiri yang berbeda-beda serta menjadi ciri atau karakter pada setiap olahan. Meski termasuk dalam bagian jenis cotton cake yang dimatangkan dengan cara dipanggang di dalam oven, namun keunikan serta kunci dari cotton cake yaitu proses pemanggangan menggunakan metode steam bake atau water bath, di mana selama proses pemanggangan, loyang diberi air terus-menerus. Pemanggangan dengan teknik layaknya proses steam ini fungsinya agar adonan kue tidak kering dan retak. Selain itu, karena adonan kue juga dipanggang dengan oven bersuhu sekitar 150 derajat Celcius. Setelah sedikit matang, adonan pun diberikan isian dan ditutup kembali dengan adonan cake untuk selanjutnya dipanggang kembali di dalam oven hingga matang. Hampir setiap hari di rumah produksi dengan merek dagang Coba Cake atau kependekan dari Cocobana Cake ini dibuat dari buah pisang. Namun khusus cake dari kulit pisang ini merupakan inovasi yang sengaja dilakukan Ibu Dewi untuk memanfaatkan limbah dari produk olahannya.
Meski sedikit tidak lazim, namun sebenarnya bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, kulit pisang sudah menjadikan salah satu bahan dasar masakan atau panganan konsumsi. Karena kandungan nutrisi serta gizi yang terdapat pada kulit pisang ini tidak kalah dengan bagian buahnya. Berdasarkan penelitian, kandungan unsur gizi pada kulit pisang antara lain seperti karbohidrat, protein, lemak, kalsium, zat besi, fosfor, vitamin B, dan juga vitamin C. Tak heran bila selain biasa difungsikan sebagai bahan kosmetik untuk membantu menghaluskan kulit karena kadar serotoniknya yang cukup tinggi, kandungan kesemua unsur ini dapat bermanfaat sebagai sumber energi, juga antibodi bagi tubuh manusia bila dikonsumsi. Bisnis industri kuliner atau pengolahan makanan di wilayah Tasikmalaya memang cukuplah berkembang pesat dan beragam. Tidak kalah dengan beberapa kota besar di sekitarnya seperti Bandung dan juga Garut. Di kota yang juga dikenal sebagai kota pesantren ini, industri kuliner bergerak hampir di segala lini, mulai dari penyedia bahan olahan hingga pengrajin olahan makanan atau jajanan, baik dalam skala besar atau pabrikan maupun dalam skala industri rumahan. Di daerah Indihiyang, tepatnya di Kampung Parahon, Kecamatan Sukamaju, Kaler, terdapat sebuah rumah produksi milik Ibu Anita yang setiap harinya mengolah bahan baku pembungkus atau adonan kulit olahan makanan hasil akulturasi budaya Cina dan Indonesia, yaitu lumpia. Selain memproduksi kulit lumpia original, Ibu Anita terkadang membuat kulit lumpia warna-warni seperti yang tengah aku adon hanya untuk memenuhi pesanan para pelanggan. Khusus untuk pewarna adonan, Ibu Anita biasa menggunakan bahan pewarna alami dari daun pandan atau daun katuk sebagai pewarna hijau. Sementara untuk warna merah, terkadang Ibu Anita menggunakan buah naga sebagai bahannya. Udah selesai, Bu? Udah, bawa ke dalam aja. Oh, ya, Bu. Dalam proses pembuatan kulit lumpia, meski terlihat sederhana, namun butuh ketangkasan serta ketelatenan. Agar didapat lembaran-lembaran kulit lumpia yang tipis dan tingkat kematangan sempurna, Kang Indra serta Kang Agus dengan cekatan memainkan tangannya mengolah adonan tepung terigu yang sudah kalis dan padat ini untuk dicetak sekaligus dimatangkan pada wajan pemanggangan. Bagi masyarakat Tasik, lembaran tipis dari tepung terigu ini merupakan bahan baku dari salah satu olahan tradisional yang masih cukup digemari, yaitu cibai. Cibai sebenarnya merupakan sejenis jajanan atau kudapan tradisional yang hampir sekitar 80% komposisi bahan utamanya adonannya adalah tepung tapioka. Namun sebagai penambah cita rasa pada olahan yang sering disajikan pada pagi hari atau dinikmati sebagai teman untuk minum kopi ini, diperlukan racikan bumbu sederhana agar lebih nikmat ketika disantap. Proses pembuatan jajanan tradisional ini bisa dibilang cukup mudah dan singkat, di mana tepung aci yang sudah dilarutkan bersama air, kemudian ditambahkan bumbu yang sudah dihaluskan untuk dibuat adonan. Agar lebih mantap, adonan cibai biasanya ditambahkan daging ayam atau potongan telur. Tetapi untuk kali ini, Ibu Ai menggunakan ikan nila sebagai campuran serta penambah cita rasa pada olahan buatannya. Tahapan pembuatan cibai sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan cireng yang juga menjadi jajanan khas dari wilayah Jawa Barat, di mana adonan aci dimatangkan atau dibuat bubur terlebih dahulu sebelum menuju proses berikutnya. Adonan tepung aci yang sudah bercampur bumbu dan suiran daging ikan ini pun terus diaduk selagi dimasak di atas api, agar tidak gosong hingga mengental dan matang. Jajanan ini dinamakan cibai, di mana merupakan kependekan dari istilah aci ngebrabai, atau yang berarti adonan cireng yang masih basah. Karenanya, adonan bubur aci yang direbus hingga matang dan teksturnya mengental ini pun dibungkus layaknya dengan adonan kulit lumpia
Yang aku buat tadi layaknya proses pembuatan olahan lumpia. Ibu Ai adalah satu di antara ratusan pengrajin jajanan jibai di wilayah kota Tasik yang sudah mengolah serta menjajakan cemilan tradisional ini sekitar 5 tahun lamanya. Hampir setiap hari, Ibu Ai mengolah sekitar 5 kg tepung tapioka untuk dijadikan sebagai bahan dasar utama jajanan atau cemilan yang dikenal akan sensasi cita rasanya yang gurih serta unik ini. Cemilan tradisional khas Tasik ini bisa dibilang memiliki sensasi cita rasa yang cukup unik, di mana adonan cireng yang kenyal dan basah berpadu dengan balutan kulit lumpia nan renyah dan gurih. Karenanya, meski telah banyak olahan makanan maupun camilan yang bernuansa modern, namun cemilan tradisional ini masih memiliki cukup banyak penggemar.